Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sekarang kita berdiskusi tentang menentukan tinggi air kolam dan chamber ya teman-teman. Dalam menentukan tinggi air kolam dan tinggi air chamber dipengaruhi beberapa faktor. Faktor apa saja yang mempengaruhinya? Simak terus ya videonya. Dalam menentukan tinggi air kolam dan chamber itu dipengaruhi oleh pipa yang ada di kolam ya teman-teman. Yang pertama adalah pipa BD atau bottom drain yang berada di dasar kolam, yang fungsinya untuk menghisap kotoran yang berada di bawah ya. Yang kedua adalah pipa skimmer yang berfungsi untuk menghisap kotoran yang ada di permukaan kolam. Sedangkan yang ketiga adalah pipa dari pompa teman-teman, yang mengembalikan air dari chamber atau dari bak filter kembali ke kolam. Jadi tiga pipa tersebut saling berkaitan dan saling mempengaruhi ya teman-teman. Untuk pipa bottom drain yang berada di dasar kolam itu menuju ke bak filter yang pertama ya teman-teman di sini. Sementara pipa skimmer yang berada di pojok sana itu menuju ke bak filter yang kedua teman-teman, agar daya hisap pipa skimmer lebih kuat. Dan ini bak filternya, kebetulan tadi pagi hujan sehingga airnya agak penuh teman-teman. Untuk kolam ini saya menggunakan dua buah pompa ya teman-teman, dan kapasitas yang sama yaitu 5.800 liter per jam. Jadi jika ditotal maka kapasitas pompa ini adalah 11.600 liter per jam ya teman-teman. Jika teman-teman ingin melihat bagaimana pompa ini, linknya ada di atas ya. Sekarang kita akan mencoba mengukur berapa perbedaan antara elevasi air kolam dengan elevasi air pada chamber pertama. Ini yang batas kolam tadi ya teman-teman. Sekarang kita ukur elevasi yang di bak filter pertama. Dan ini yang di chamber pertama ya teman-teman. Kita lihat berapa selisih permukaan airnya. Dan hasilnya lebih kurang 1,5 cm ya teman-teman. Ini dengan menggunakan dua buah pompa. Sekarang kan kita lihat bagaimana perbedaannya jika kita menggunakan satu buah pompa teman-teman. Dan sekarang pompa yang kita pakai hanya satu buah yang berada pada air terjun itu aja ya teman-teman. Sementara yang pada pipa yang kuning sudah tidak berjalan lagi. Kita tunggu beberapa saat bagaimana selisih muka air kolam ini. Kita ukur ya teman-teman berapa selisih muka air kolamnya jika kita menggunakan satu buah pompa dan kapasitas 5.800 liter per jam. Ini yang saya kasih tanda K1 dengan pompa 1 ya teman-teman. Sekarang kita ukur untuk elevasi permukaan air chambernya. Dan ini teman-teman hasilnya, ini yang di chamber 1 ya. Jadi kita lihat selisihnya. Maka selisih muka airnya kurang dari 1 cm ya teman-teman. Bisa dilihat ya teman-teman. Ini yang menggunakan satu buah pompa dan ini yang menggunakan dua buah pompa. Terlihat selisih permukaan air antara kolam dengan chamber pertama berbeda ya teman-teman. Diameter pipa bottom drain akan berpengaruh terhadap kapasitas pompa yang kita gunakan teman-teman. Jadi untuk menentukan tinggi permukaan air kolam itu dipengaruhi oleh kapasitas pompa yang kita gunakan teman-teman. Ini sekat tambahan saya buat teman-teman agar muka air pada bak filter pertama ini bisa naik ya.
sehingga permukaan air kolam juga naik. Dan ini saya kombinasikan sendiri teman-teman, seperti ini bentuknya. Karena pada awalnya dulu saya mengira dengan perbedaan elevasi yang cukup tinggi antara bak filter dengan air kolam, maka daya hisap pada bottom drain akan kuat. Namun hasilnya juga ternyata permukaan air kolam pun akan menjadi ikut turun ya teman-teman. Untuk bak filter yang kedua dan seterusnya, saya gunakan selisih antara 7-10 cm ya teman-teman. Tujuannya karena sifat air yang selalu berusaha untuk menyamakan permukaannya, maka kita harus memberikan jalan air agar lebih cepat menuju ke bak filter terakhir atau tempat pompa ya teman-teman, agar pompa tidak sampai kehabisan air atau tekor. Jadi agar pada bak filter terakhir atau pada bak filter yang untuk pompa tidak tekor, kita harus membuat batas air pada bak filter sebelumnya lebih rendah ya teman-teman. Di sini kita akan ukur berapa selisih bak filter pertama dengan bak filter yang kedua teman-teman. Ini bak filter yang pertama dan ini bak filter yang kedua teman-teman. Kita lihat berapa perbedaannya. Jadi lebih kurang 10 cm ya teman-teman. Sekarang kita coba untuk bak filter yang kedua dengan yang ketiga teman-teman. Ini yang ketiga dan ini yang kedua. Selisihnya lebih kurang 7 cm teman-teman. Sementara untuk yang 3 dan keempat, ini yang keempat teman-teman. Ini yang keempatnya. Selisihnya 11 cm teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat ada gelembung udara yang dihasilkan dari bak filter yang ketiga ya. Ini bak filter yang keempat. Jadi dengan perbedaan tadi lebih kurang 11 cm dapat menghasilkan gelembung udara pada bak filter biologis ya teman-teman. Seperti ini. Limpasan air dari bak filter ketiga sebagaimana seperti air terjun bisa menghasilkan gelembung udara pada bak filter 4 ya teman-teman. Dan ini akan terus berjalan tanpa menggunakan listrik teman-teman. Ini saya pelajari dengan memahami bagaimana layaknya seperti air terjun ya teman-teman, yang selalu menghasilkan gelembung udara. Jadi bentuknya seperti ini. Ini mengarah pada bagian sisi di sini dan pipa yang ini mengarah pada bak filter yang nomor 2 ya teman-teman. Sementara ini hanya sebatas untuk sanggahannya saja. Jika kita tidak menambahkan pipa ini, maka gelembung udara yang dihasilkan hampir tidak ada ya teman-teman, karena jarak perbedaan elevasi ini yang cukup dekat, yaitu 7 cm. Namun jika ini saya pasangkan pipanya, maka gelembung udara yang kita hasilkan akan lebih banyak teman-teman. Jadi fungsi pipa ini adalah untuk memperangkap udara di dalamnya ya teman-teman, dan akan didorong oleh air sehingga udara akan keluar pada bak filter yang lebih rendah. Jadi kita dapat menghasilkan gelembung udara tanpa menggunakan listrik teman-teman, seperti ini. Kesimpulannya, untuk menentukan tinggi air kolam dan chamber, yang perlu diperhatikan adalah diameter pipa BD dan debit pada pompa yang digunakan ya teman-teman. Menentukan diameter pipa BD dan kapasitas pompa yang akan digunakan, teman-teman bisa lihat pada tabel ini.
Ini saya peroleh pada situsnya Koi Art dan linknya ada di deskripsi ya teman-teman. Sementara untuk menentukan diameter pipa skimmer, sampai saat ini saya tidak menemukan referensinya teman-teman. Begitu juga dengan menentukan elevasi tinggi air pada chamber kedua sampai chamber terakhir. Jika teman-teman tahu, teman-teman bisa berbagi pada kolom komentar ya. Jadi selama ini saya belajar menentukan elevasi air pada chamber kedua sampai terakhir dengan memahami bahwa aliran air dari kolam menuju chamber hanya memanfaatkan gravitasi ya teman-teman, dan sifat air yang mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Maka kita harus membuat keseimbangan antara debit air dari pompa yang masuk ke kolam dan debit air dari pipa BD yang masuk ke chamber, agar tidak kurang ataupun tekor ya teman-teman. Jadi demikian video dari saya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.